selama kematian adalah akhir dari setiap kehidupan, maka sudah sepatutnya kehidupan terus kita habiskan di jalan Allah. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang pelaut besar dalam sejarah Islam dan laksamana paling terkemuka di abad pertengahan. Di masa kepemimpinannya, Angkatan Laut Turki Utsmani menjadi armada laut paling kuat di seluruh dunia. Inilah Khairuddin dan Arush Barbarossa bersaudara. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda, agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. 2 tahun setelah kematian Sultan Muhammad Al-Fatih, tepatnya di Pulau Lesbos di Laut Aegea, tahun 1478 Masehi, bertepatan dengan tahun 883 Hijriah, lahirlah seorang pemimpin pemberani, Khodr bin Yakub, dijuluki sebagai Khairuddin Barbarossa. Dan beberapa tahun sebelum kelahiran Khairuddin, lahir pula kakaknya, saudaranya Arush, seorang pemimpin angkatan laut terkenal yang biasa dipanggil dengan Baba Arush. Mereka memiliki 2 saudara laki-laki, Ishak dan Elias. Kisah ini dimulai saat Barbarossa bersaudara, Khairuddin dan Arush, belum menjadi bagian dari angkatan laut. Saat itu mereka bekerja dalam mengangkut barang dan penumpang di kapal di wilayah Kekaisaran Turki Utsmani. Saat itu Laut Tengah adalah koloni yang dikendalikan oleh negara bagian Venezia dan Ksatria Pulau Rhodes. Dan mereka melakukan operasi pembajakan terhadap kapal-kapal muslim yang melintasi Laut Tengah. Mereka membunuh orang-orang yang ada di dalamnya dan mencuri uangnya. Arush memutuskan untuk mengembangkan usahanya dan melakukan perjalanan ke negara bagian Mamluk di Syam untuk menjual barang dagangannya. Dia membawa adiknya Elias bersamanya. Dia dan para awak kapalnya menaiki kapal dagangnya dan berangkat ke laut. Di tengah jalan, sekelompok bajak laut menghadang mereka. Kapal yang menghadang mereka ialah kapal milik para prajurit di Pulau Rhodes. Kapal bajak laut tersebut dipersenjatai dengan berbagai macam senjata seperti meriam dan senapan. Kapal bajak laut tersebut memukul kapal Arush dan Ilyas dengan kekuatan penuh. Saat itu Arush Barbarossa belum mampu menahan dahsyatnya serangan musuh karena dia menggunakan kapal dagang, bukan kapal perang. Dalam peristiwa tersebut banyak awak kapal yang wafat, termasuk saudaranya Elias. Sisanya awak kapal yang bertahan hidup akhirnya ditangkap oleh para bajak laut tersebut, dan mereka akhirnya dipenjarakan di sebuah penjara di Pulau Rhodes. Termasuk pula Arush Barbarossa yang ikut dipenjara di pulau tersebut. Saudaranya Khairuddin Barbarossa berniat untuk menebus kakaknya dengan uang tebusan. Tetapi semua upaya gagal dan akhirnya Arush Barbarossa mendekam di penjara selama lebih dari 8 tahun. Dan itu adalah bagian dari takdir Allah yang pada akhirnya benar-benar mengubah kehidupan Arush dari hanya seorang pelaut pedagang menjadi seorang pejuang dan penakluk yang hebat. Suatu hari, seorang tentara salib dari Pulau Rhodes pergi dengan kapal tentara salib. Baba Arush saat itu dibawa untuk membantunya mendayung. Meskipun demikian, Baba Arush Barbarossa tetap diikat dengan tali. Kapal tentara salib itu kemudian bergerak mendekat ke kota Antalya yang berada di wilayah Daulah Utsmaniyah. Di malam yang gelap, ombak laut bergulung-gulung. Arush akhirnya berhasil melonggarkan ikatan tangannya. Dia pun meloncat ke laut dan akhirnya dia berhasil melarikan diri ke tanah Daulah Utsmaniyah. Setelah itu, Baba Arush memutuskan bahwa dia akan mendedikasikan hidup dan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan lautan dari kezaliman tentara salib, agar terutama sekali Laut Tengah menjadi tempat yang aman bagi umat Islam untuk melintas, dan agar tidak ada lagi umat muslim yang mengalami tragedi yang sama dengan apa yang dialami oleh dia dan saudaranya. Di Antalya, Arush Barbarossa berkenalan dengan Rois Ali yang mengangkut barang dari Antalya ke Alexandria. Tapi dia berlayar melalui laut-laut yang ada di sepanjang pantai untuk menghindarkan diri dari bajak laut. Maka Arush Barbarossa dan Ali pergi bersama ke negeri Mamluk. Dari pelabuhan Alexandria, pergilah mereka ke Kairo, dan dia pun menghadap Sultan Khonshu Al-Ghuri. Dan Arush Barbarossa pun menceritakan kisahnya. Sultan Al-Ghuri senang dengan rencana Arush Barbarossa, dan Sultan Al-Ghuri pun memutus Arush Barbarossa dalam usahanya untuk membangun armada laut yang kuat. Sultan Al-Ghuri kemudian memberinya kapal dagang untuk mengangkut kayu dari pelabuhan Bias dan membawanya kembali ke Alexandria untuk membangun kapal perang, dan berangkatlah Arush Barbarossa dengan kapal dagang dan sejumlah pelaut Daulah Mamlukiyah. Mereka pun tiba di pelabuhan Bias dan mulai mengangkat kayu ke kapal mereka. Berita itu sampai ke tentara salib yang ada di Rhodes.
Arush saat itu sedang memimpin armadanya untuk mengangkut kayu. Namun tiba-tiba pasukan salib menyerang pelabuhan Bias dan mulai menyerang rombongan Arush Barbarossa. Serangan dahsyat pun dilancarkan oleh pasukan salib di pelabuhan. Arush memutuskan untuk mundur karena dia tidak memiliki persiapan untuk perang. Rombongan Arush tidak memiliki meriam ataupun senjata. Maka semua kapal, pelabuhan, dan kayu dihancurkan. Setelah itu, Arush memerintahkan para pelaut untuk membangun kapal perang yang sederhana dan cepat. Dan Arush pun meyakinkan para pelaut untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan salib di Pulau Rhodes. Para pahlawan itu pun berangkat menuju Pulau Rhodes untuk melakukan operasi serangan angkatan laut yang sangat berani. Arush dan para pasukannya memasuki pelabuhan Pulau Rhodes di malam hari dan mulai membakar pelabuhan. Dan mereka membakar banyak kapal yang sedang berlabuh tanpa penjagaan. Dan alhamdulillah operasi penyerangan berhasil dilaksanakan dan menyebabkan kerugian besar bagi orang-orang kafir. Pada saat itu para pasukan salib dari Pulau Rhodes pun berangkat dengan beberapa kapal untuk mengepung kapal Arush dan mulai memukulnya. Arush mencoba mundur tetapi dia dikepung. Dia dan para prajurit akhirnya memutuskan untuk lompat dari kapal dan berenang di laut, dan mereka akhirnya menghilang di malam hari dan berenang semampu mereka hingga akhirnya mereka tiba di pelabuhan Antalya. Arush merasa senang atas keberhasilan penyerangan tersebut untuk membalas dendam kepada orang-orang kafir di Pulau Rhodes. Dan Arush juga merasa dipermalukan dengan hancurnya kapal-kapal Sultan Mamluk. Maka dia memutuskan untuk tidak kembali ke Mesir lagi. Namun operasi penyerangan yang dilakukan Arush dan anak buahnya terdengar di kalangan pelaut Utsmaniyah. Kabar tersebut akhirnya juga sampai ke istana Pangeran Korkut bin Bayazid melalui asistennya Bayala Bey yang mengenal Arush Barbarossa. Pangeran Korkut senang dengan kepribadian Arush dan keberhasilannya dalam menyerang pelabuhan Pulau Rhodes. Tekad Arush akhirnya menjadi kenyataan. Arush pun diberikan 2 buah kapal perang dengan model yang istimewa untuk memulai perjuangan dan jihadnya sebagai angkatan laut. 2 kapal perang tersebut dihadiahkan Pangeran Korkut dengan dana yang diambil dari harta pribadinya. Dan Baba Arush pun berangkat ke wilayah Turki Utsmani untuk mencari para pelaut mujahidin untuk menemaninya dalam pertempuran melawan orang-orang kafir di laut. Kemudian Arush Barbarossa bersama pasukannya pun menghadap Pangeran Korkut. Baba Arush berterima kasih atas hadiah yang berharga yang diberikan oleh Pangeran Korkut. Pangeran Korkut pun meminta Baba Arush untuk menggunakan kedua kapal itu sebaik mungkin dan untuk membalas kejahatan-kejahatan pasukan salib di Laut Tengah. Pangeran Korkut juga mengizinkan Barbarossa bersaudara untuk berlabuh di pelabuhan Foga. Bersama Ali Rois, dia bergerak dari pelabuhan Foga dan selanjutnya dia berhadapan dengan 2 kapal laut milik Venezia. Dia menyerang mereka dan menangkap mereka. 24 dinar emas diambil dari mereka dan dia memasukkan kapal-kapal Venezia tersebut ke dalam armada perangnya. Baba Arush kemudian pindah dan sampai di Pulau Agripos, Tenggara Italia. Dia bertemu dengan sekelompok kapal perang salib dan memberi perintah untuk menembaki mereka. Dalam setiap aba-aba untuk mengeluarkan tembakan meriam, Baba Arush Barbarossa selalu meneriakkan kata Bismillah. Dan setelah pertempuran sengit antara armada Turki Utsmani dan pasukan salib, akhirnya pasukan Arush Barbarossa berhasil menghancurkan kekuatan pasukan salib berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 120 pasukan salib terbunuh dan 283 tentara salib ditangkap sebagai tawanan. Dengan kemenangan Baba Arush Barbarossa di pertempuran tersebut, maka Baba Arush akhirnya memiliki armada laut yang besar dan dia juga memiliki banyak uang yang dapat digunakan untuk mempersenjatai para prajurit. Setelah melakukan perjalanan berkeliling Laut Tengah sekian tahun, Baba Arush akhirnya pulang kembali ke desanya di Pulau Medley untuk bertemu keluarganya. Setelah 4 tahun dia tidak pulang kampung. Sebelumnya saat berangkat 4 tahun yang lalu, Arush Barbarossa hanyalah seorang pedagang yang memiliki kapal dagang biasa. Namun dalam waktu 4 tahun, Arush Barbarossa telah berubah menjadi seorang komandan armada laut Turki Utsmani yang memiliki armada besar, dan dia pun telah mencatat kemenangannya atas tentara salib di Laut Tengah. Arush Barbarossa pun menjadi terkenal di seluruh dunia Islam. Pada saat ini, Sultan Salim I mengambil alih kekuasaan Daulah Utsmaniyah dari ayahnya Sultan Bayazid. Akhirnya kedua kakaknya Ahmad dan Korkut tidak rela dengan keputusan ayah mereka yang menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Salim yang lebih muda dari mereka. Maka terjadi pemberontakan melawan Sultan Salim I yang berujung kepada kontak senjata antara ketiga saudara tersebut. Sementara itu para pelaut dianggap berafiliasi dengan Pangeran Korkut. Baba Arush pun takut kalau dia akan ikut terkena dampak dari perselisihan antara Sultan Salim dan Pangeran Korkut.
dan dia pergi dengan armada lautnya menuju pelabuhan Alexandria. Di sana ia teringat dengan janjinya kepada Sultan Khonshu Al-Ghuri untuk membuat kapal perang untuk Sultan Mesir tersebut. Arush pun memutuskan untuk menemuinya dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Sultan tidak menyalahkan Arush Barbarossa. Sultan Khonshu pun menyukai keputusan Arush untuk menyerang pasukan salib di Pulau Rhodes, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak kecewa terhadap hilangnya kapal-kapal itu. Dan Baba Arush telah membuat keputusan yang tepat untuk mundur dan menyelamatkan para pelaut yang ada bersamanya. Jadi Baba Arush akhirnya bersyukur karena Sultan Khonshu Al-Ghuri telah mengerti tentang apa yang telah terjadi pada pasukan Baba Arush. Maka Baba Arush bersama rombongannya kemudian kembali dari Kairo ke Alexandria dan berangkat dengan armadanya menuju pulau tentara salib di Siprus dan menyerang beberapa pelabuhan pulau itu. Baba Arush akhirnya berhasil menghancurkan 5 kapal perang salib dari negara Venezia. Para tentara salib berhasil dibunuh dan pasukan Baba Arush mendapatkan harta rampasan dalam jumlah besar. Kemudian dia pergi ke kota Korba di Tunisia dan menjual harta rampasan mereka di sana. Saat itu Sultan Hafezi masih berkuasa di Tunisia. Pada saat itu beberapa tentara Salim I membatasi pergerakan armada laut Daulah Utsmaniyah karena kebanyakan dari mereka berafiliasi dengan Pangeran Korkut. Sedangkan Pangeran Korkut saat itu dianggap sebagai pemberontak karena tidak mendukung kepemimpinan Sultan Salim. Khidr atau Khairuddin Barbarossa, saudara laki-laki Arush, merasa takut jika terjadi hal buruk pada saudara laki-lakinya. Khairuddin Barbarossa kemudian memutuskan untuk keluar dari Pulau Mudallali yang merupakan bagian dari wilayah Daulah Utsmaniyah dan mengambil kapalnya serta semua uang dan barangnya dan menuju Bros untuk menjualnya di sana. Setelah dia menjual semua barangnya, dia membeli beberapa meriam dan senjata. Khairuddin juga menemukan sebuah kapal untuk dia beli di pelabuhan. Kapal yang dia lihat tersebut adalah kapal perang yang unik. Dia bercita-cita untuk membelinya dan memasukkannya ke dalam armada kapal dagangnya. Khairuddin akhirnya berencana mengubah armada dagangnya menjadi armada perang, sehingga dia dan armadanya bisa berfokus untuk berjihad di laut melawan pasukan salib yang kerap mengganggu umat Islam. Dia mengumpulkan uang dalam jumlah besar dan membayarkannya kepada pemilik kapal perang yang dulu pernah dia lihat di wilayah Bros. Kemudian dia berkata kepada dirinya, "Saya merasa seolah-olah saya telah memiliki seluruh dunia." Dan dia memindahkan armada barunya ke Tunisia untuk menemui saudara laki-lakinya. Baba Arush dan adiknya Khairuddin akhirnya bertemu. Kedua armada mereka pun bergabung menjadi satu. Mereka berjanji untuk mempersembahkan jiwa mereka di jalan Allah, untuk membersihkan lautan dari kezaliman tentara salib dan menjadikannya laut yang aman bagi umat muslim, agar umat muslim dapat melintasi Laut Tengah dengan damai. Kami akan melanjutkan kisah Barbarossa bersaudara di episode-episode selanjutnya. Bagaimanakah perjuangan dan perjalanan Barbarossa bersaudara di Laut Tengah dan bagaimana mereka merubahnya menjadi Laut Islam. Laut Tengah nantinya berhasil dikuasai oleh umat Islam dan ini berlangsung selama puluhan tahun setelah sebelumnya dikendalikan oleh tentara salib. Bayangkan betapa lelahnya para penakluk muslim mengorbankan waktu, tenaga, dan jiwa mereka untuk kebaikan umat Islam. Dan bayangkan betapa lelahnya kami dalam membuat video ini untuk memberikan informasi sejarah penting ini kepada Anda dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Jangan lupa untuk mendukung perjuangan kami dengan menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan share video ini kepada teman-teman Anda, agar informasi penting ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beritahu kami topik apa yang ingin Anda tonton di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.